Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Faizal Fikri. Dalam hal ini mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja untuk mendukung channel Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum mukmin muslimin dan mukminin yang sama-sama dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, sebagai sayyidul ayyam wa hijjul fuqara dan wa'idul masakin, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian dengan baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, serta nikmat sehat zahir dan batin. Mudah-mudahan kesyukuran yang kita sampaikan ini pada hari yang mulia ini menjadikan satu tonggak sejarah menjadi meningkatnya iman dan Islam kita sekalian, iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan sudah dekat. Tinggal menghitung beberapa jam, beberapa hari lagi sudah sampai pada bulan Ramadan yang dikenal sebagai Yaumus Syahri, Yaumus Sabri, bulan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar atas kenikmatan, sabar atas menunggu datangnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun sabar dalam menerima musibah dan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, pada Jumat kali ini kami menyampaikan satu ayat suci Al-Qur'an yang Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kalian dengan sabar dan sholat. Karena sabar dan sholat adalah merupakan pintu utama
ya untuk menuju kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya di sini? Artinya setiap manusia harus bersabar, terutama menghadapi bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh kesabaran. As-sabru nisfus Ramadan, bahwa sabar adalah setengahnya dari Ramadan. Jadi orang bersabar, orang berpuasa itu perlu bersabar. Nah, di sini artinya kita menghadapi masalah-masalah yang akan kita hadapi sekarang ini. Kita menghadapi bulan Ramadan ini, menghadapi makan makanan yang enak dan yang lezat dan yang halal. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diharamkan pada siang hari. Kita pun tidak merasa terpaksa, tapi kita merasa ridha atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semata-mata semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak teori yang mengatakan bahwa minum makanan ini, mikir makanan itu menjadikan orang itu sabar, tabah dalam menghadapi puasa, tabah menghadapi kelaparan dan sebagainya. Tapi kita sebagai umat Islam harus sadar, harus mengerti bahwa semuanya itu adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita lapar, itu ujian. Karena tidak semua manusia menghadapi kelaparan. Banyak orang-orang Islam yang berpuasa juga tidak merasa lapar. Ada sarannya dan sebagainya. Tapi kita semuanya adalah puasa untuk melatih kesabaran kita. Jadi kita tidak perlu mencari-cari teori, mencari-cari langkah-langkah yang dapat mengurangi kelaparan kita. Dan kelaparan adalah suatu naluri, satu kebiasaan kita bagi umat Islam dalam bulan puasa ini. Hadirin yang berbahagia, sama dengan puasa, kita sekarang menghadapi satu tantangan. Tantangan bagi orang Islam, tantangan bagi mahasiswa dan dosen IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Apa tantangannya? Kami baru membaca ada sebuah YouTube yang mengatakan bahwa UIN Bandung adalah ranking kedua untuk universitas di Indonesia. Ternyata yang pertama adalah dipegang oleh Universitas Indonesia. Yang kedua UIN Bandung. Kenapa UIN Bandung? Kenapa bukan UIN yang lain, tapi UIN Bandung yang kedua yang dikatakan yang terbaik di antara UIN yang lain. Inilah kita perlu sabar, tidak perlu berbangga hati. Bahwa kalau perlu berbangga hati, kita menjadi sombong dan takabur. Kita bersyukur bisa menjadi universitas ranking kedua, yaitu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa dalam menghadapi tantangan ini, dalam mencapai tingkatan derajat ini bukan mudah. Bukan hanya rektor saja yang bekerja, bukan hanya pembantu rektor, bukan hanya dekan saja, tapi termasuk mahasiswa juga ikut berperan. Para karyawan juga ikut berperan. Kenapa UIN Bandung menjadi ranking kedua? Ya, UIN Bandung mencapai ranking yang kedua yang terbaik di Indonesia. Inilah satu kenikmatan, satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri sebagai mahasiswa, sebagai karyawan di Bandung ini. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, apabila kita berbangga hati, munculnya adalah kesombongan dan ketakaburan. Sebab itu akibatnya. Lain halnya dengan syukur, mengakibatkan orang itu tawadu. Tawadu terus bekerja, bekerja dan bekerja terus sehingga akhirnya nanti mencapai yang pertama pada satu saat. Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah. Untuk itu kita semuanya sekarang ini, mari kita bekerja lebih giat lagi. Sama-sama bekerja.
kita bantu rektor, kita bantu dekan, kita bantu rektor, bantu dekan dan semuanya kita bantu demi untuk kemajuan sekolah kita, lembaga pendidikan kita. Kita akan sama-sama maju, kita akan sama menjadi satu perguruan tinggi yang lebih unggul daripada yang lain. Bukan hanya karena ilmunya, tetapi teknologinya juga maju. Mungkin juga dengan teknologi yang sekarang ini, dengan adanya sekolah yang tanpa masuk di kelas, kita juga bisa maju. Alhamdulillah, ya, itu kita syukuri. Satu universitas yang baru beberapa tahun berdiri ini dari universitas sudah bisa menjadi satu perguruan tinggi yang unggul dibandingkan dengan yang lain-lain. Kita sekarang makanya bagi orang yang masuk ke IAIN sekarang menjadi mahasiswa UIN itu merasa bangga jadi mahasiswa di UIN, tapi harusnya adalah merasa syukur kita bisa masuk ke sini, bisa masuk ke Universitas Islam Bandung. Hadirin yang berbahagia, dan ini adalah merupakan suatu tuntutan bagi kita untuk lebih giat lagi bekerja, untuk giat lagi belajar, untuk giat lagi menuntut ilmu di UIN ini supaya lebih maju dan tampak oleh masyarakat, tampak oleh umum bahwa kita bukan maju dalam ucapan saja, tapi maju dalam arti yang sebenarnya yang kita kerjakan sudah lebih maju daripada yang lain. Bukan hanya sekadar kita melihat dari luar, dari nilai itu saja sudah maju, tetapi dari karyanya, kerjanya, para dosen dan para mahasiswa itu sudah lebih maju lagi, sudah lebih giat lagi dalam menuntut ilmu dan menuntut pengetahuan yang kita capai. Hadirin yang berbahagia, kaum muslimin yang kami muliakan, sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Rasulullah bersabda bahwa bulan Ramadan ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada hari-hari yang pertama, hari yang menengah, hari yang terakhir. Ini semuanya bukan omong kosong, tapi satu karya yang mesti kita miliki, yang perlu kita jalani sehingga kita mencapai derajat-derajat yang diberikan oleh Rasulullah semacam itu. Rasulullah memberikan suatu panduan bahwa di bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Apa kita sabar menghadapi masalah ini? Apa kita sabar menghadapi ujian ini atau tidak menghadapi ujian atau tidak? Kita perlu sabar. Kita tidak perlu membantah adanya booster ketiga atau COVID yang ketiga. Tidak perlu kita bantah. Bagaimanapun ini adalah anjuran dari pemerintah yang menganjurkan kepada kita supaya kita mengikuti booster 3 ini. Ya, booster ini adalah untuk COVID yang ketiga, COVID-19 ini supaya kita menjadi sehat. Dengan sehat maka perguruan tinggi kita akan sehat. Bukan hanya perguruan tinggi yang isinya anak-anak yang sakit, kita berbangga kalau poliklinik ataupun balai-balai kesehatan kosong dari masyarakatnya, sebab semuanya sudah sehat, sudah ada dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sudah sehat, sudah layak untuk selalu bersekolah. Hadirin yang berbahagia, kaum muslimin yang berbahagia, barangkali hanya sampai di sini yang kami sampaikan. Ini yang perlu untuk kita, bahwa kita masuk kesabaran, kita sudah punya kunci. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci pintunya surga adalah kalimah la ilaha illallah. Bagi sudah punya kunci, yang punya kunci bukan diucapkan, bukan berupa ucapan saja, bukan berupa dimiliki gitu dalam arti
Kita punya saja, tapi sudah tanamkan dalam hati. Kita sudah punya kalimat itu untuk mengetuk pintu surga, karena surga itu akan ditutup rapat-rapat. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul nar wa sulsilatis sayatin. Dan pada bulan Ramadan ini dibukalah pintu lebar-lebar. Apakah artinya? Dibuka pintu lebar-lebar bagi orang-orang yang telah memiliki kunci. Yang telah memiliki kunci bisa membukanya. Yang telah memiliki kunci bisa masukinya. Apabila kita memiliki kunci, kunci itu pun perlu dipertanyakan. Kita punya kunci, tapi kuncinya bisa digunakan apa tidak, tergantung pada kita. Apa kuncinya masih layak dipakai apa tidak, tergantung pada kita. Kalau kuncinya tidak bisa dipakai, maka tidak bisa menggunakannya, kita tidak bisa memasukinya. Maka milikilah kalimah la ilaha illallah dalam diri kita, sebagaimana surat Ibrahim yang mengatakan alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama'al ayah. Apakah kau tidak tahu bahwa kalimat thayyibah yang kita kenal kalimat la ilaha illallah adalah seperti pohon yang baik, kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik layaknya adalah pohon yang ditanam, yang dipelakeun ke dalam tanah, sehingga akarnya terhunjam ke dalam tanah. Dia takkan lekang karena panas, dan takkan lapuk karena hujan, dan takkan hanyut karena banjir, takkan takkan roboh karena banjir, karena akarnya terhunjam ke dalam tanah. Kenapa kita harus mempunyai itu? Karena kita mempunyai kalimat la ilaha illallah yang telah tertanam ke dalam hati. Apabila tempatnya tidak ditanam dalam hati, maka itu akan mudah terbongkar, akan mudah roboh dan sebagainya. Sebagaimana artis-artis sekarang banyak yang menjadikan agama sebagai budaya saja. Gampang sekali pindah agama, gampang sekali pindah agama Islam, pindah agama Kristen dan sebagainya, karena tidak memiliki akar yang kuat yang terhunjam ke dalam hati. Hanya belajar saja, hanya belajar melalui akal saja, melalui pikiran saja dipelajari, maka itu akan mudah sekali hancur, akan mudah sekali tumbang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ya hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ayya ahlal jum'ah usikum wa iyyai bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadal hajat.
اللهم اغفر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق والنار الفاتحين ربنا أنجلنا منجلا مباركا وأنت خير المنجلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وننهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه نعم يزدكم ولذكر الله أكبر الله ورسوله